Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Murid katakan cinta ke gurunya. 2 kali ditolak. Tak disangka 20 tahun kemudian. Molly adalah gadis yang paling pendiam di kelasnya. Karena keluarganya miskin dan parasnya juga standar saja, sehingga selalu menutup diri. Sejak kelas 1 SMU, Molly selalu duduk di sudut kelas sambil membaca buku sendirian dan jarang bergaul dengan teman sekelasnya. Dia seperti Cinderella. Suatu saat setelah duduk di kelas 3, seorang guru laki-laki bernama Robert yang masih single ditugaskan ke kelasnya. Guru berusia 28 tahun yang masih muda itu orangnya baik dan ramah. Hari itu, Pak Robert memberi sebuah tugas kepada setiap siswa untuk menggambar buku komik masa depan. Molly bingung, hingga hanya mampu menggambar sekeping hati yang kelabu. Molly benar-benar bingung dan merasa terombang-ambing dengan bayangan masa depannya. Robert sebagai guru cukup memahami tabiat siswanya. Yang satu itu, dia tahu Molly adalah anak introvert. Kemudian, untuk memotivasinya, dia menorehkan beberapa kata di belakang gambar Molly. Dan isi tulisan Pak Robert adalah, "Kamu gadis yang cantik. Semangat ya." Molly langsung tersenyum semangat. Hingga setelah kejadian itu, dia pun berubah menjadi gadis yang periang dan penuh semangat. Tidak peduli apakah dalam kehidupan sehari-hari atau saat belajar, selama memikirkannya, Molly menjadi sangat bersemangat. Tidak peduli apakah dalam kehidupan sehari-hari atau saat belajar, selama memikirkannya, Molly menjadi sangat bersemangat. Usai lulus SMU, Molly berhasil diterima di sebuah universitas ternama dengan hasil yang memuaskan. Setelah mendapatkan surat pemberitahuan hari itu, mereka kemudian mengadakan acara perpisahan di sekolahnya. Dan siapa sangka, diam-diam Molly bertanya kepada Pak Robert, "Pak Guru, aku ingin menikah denganmu. Bolehkah?" Tanya Molly pada Pak Robert. Pak Robert tertawa sambil membelai-belai rambutnya dan berkata, "Gadis konyol, kamu tidak boleh menikah dengan saya karena saya gurumu." Molly naik ke kereta menuju ke kampusnya sambil membawa sekeping kesedihan dan sebuah harapan besar bahwa suatu saat guru favoritnya itu kelak mau menerima cinta tanpa memandang dirinya sebagai mantan muridnya. Hingga saat libur kuliah pertama, Molly kembali ke kampung halamannya dan secara sengaja berkunjung lagi ke alma maternya. Tak sengaja, dia bertemu lagi dengan Pak Robert, dan untuk kedua kalinya, Molly kembali bertanya, "Pak, jika aku ingin menikah denganmu, bolehkah?" Tanya Molly penuh harap. Kali ini jawaban gurunya akan berubah. Tapi sayangnya, Pak Guru Robert hanya tersenyum dan berkata, "Gadis konyol, kamu tidak boleh menikah dengan saya karena saya gurumu. Kamu harus yakin bahwa orang baik sepertimu kelak pasti akan menikah dengan pria yang baik pula. Bahkan, mungkin jauh lebih baik dariku," jawab Pak Robert sambil tersenyum. Molly telah cukup mengerti arti penolakan dari jawaban gurunya.
dia pun berbalik dan pergi membawa kesedihan untuk kedua kalinya. 20 tahun kemudian, dia telah menemukan pria yang baik dan karir keduanya berkembang pesat. Namun tak sengaja, secara tiba-tiba, dia mendengar kabar buruk dari kampung halamannya bahwa Pak Robert menderita sakit keras. Molly merasa terpanggil dan ingin sekali bertemu dengannya. Bersama dengan kekasihnya, Molly kembali ke kampung halamannya dengan maksud ingin menjenguk gurunya. Setelah tiba di kampung, dia baru tahu kalau Pak Robert gurunya itu ternyata masih belum juga menikah hingga sekarang. Momok penyakit telah menyiksa gurunya hingga kurus dan lemah. Tapi di mata Molly, sosok gurunya masih memancarkan ketampanan seperti di masa lalu. Sambil meneteskan air mata sedih, dia lalu bertanya kepadanya, "Pak Robert, jika waktu bisa berputar kembali ke 20 tahun silam, bolehkah aku menikah denganmu?" Pak Robert lalu memegang tangan Molly sambil tersenyum dan berkata, "Saya juga berharap waktu bisa berputar kembali dan aku bisa kembali ke 20 tahun silam untuk menikahimu dan menjadikanmu istriku." Sesaat kemudian, kondisi Pak Robert semakin menurun. Dia lalu dilarikan ke rumah sakit dan selang beberapa jam ditangani, dia lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Dada Molly merasa sesak, tak mampu menahan kesedihannya. Namun kendati demikian, dia merasa lega. Ternyata harapannya dahulu pada kenyataannya bersambut hanya saja, Pak. Robert menutupi perasaannya karena merasa tidak pantas baginya bersanding dengan mantan muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.